Bang ya. Tapi kalau sekarang abang cinta kali ya sama kakak? Iya. Kalau sekarang memang kalau istri ini memang kita utamakan ya, karena dia partner hidup kita dunia akhirat. Bertiup angin dari utara, berembus angin dari selatan, sambutlah salam dari saya walaupun belum berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang berada di Kalimantan Barat, Indonesia, tepatnya di Pontianak dan di Bambu Runcing. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share. Thank you. Bertiup angin dari utara, berhembus angin dari selatan, sambutlah salam dari saya walaupun belum berjabat tangan. Ayo sini ada. Sini. Ntar gua kasih main game lu buat gua. Kalau dari sini baru gua nyerocos. Tadi waktu gua disuruh mau diam adem ayam aja. Oke, kali ini gua masih bersama salah seorang abang, ayah ataupun customer ataupun sahabat ataupun saudara semuanya juga ya. Seorang ustadz dari abang saya ya, dari Pulau Gara, Bang Samsudin. Jadi saya baru saja dari belakang Padang. Nah, kita bisa lihat di sana itu terlihat gedung-gedung indah Singapura. Nah, itu gedung-gedung Singapura bisa terlihat jelas tuh di sana ya. Dan kami sekarang sedang berada di atas laut pastinya bersama dai cilik kita. Halo Dek, sini. Nah, ini si dai cilik. Sebelum ngomong ke dia, kita ngomong sama ayahnya dulu nih. Ini anaknya. Siapa namanya? Sabili. Abil, dan itu si kecil. Ketawa. Nah, sekarang nih abang. Jadi sebenarnya saya ini baru pulang lamaran. Semoga sampai ke waktu yang ditetapkan ya. Sekarang sambil di tengah laut kita mau minta nasihat dari abang guru, ayah guru kita tentang nasihat menuju pernikahan dan membina keluarga sakinah mawaddah warahmah, Bang. Bolehlah Bang dikasih saran sama saya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasul karim wa ala alihi wa ashabi azmain, amma ba'du. Jadi perjalanan hidup semua ini memiliki cerita masing-masing. Cuman yang kita harapkan selama di dunia ini kita buat cerita-cerita yang terbaik buat diri kita dan juga buat saudara-saudara kita, khususnya kaum muslimin wal muslimat. Menuju jenjang pernikahan memang suatu tantangan bagi kita sebagai manusia yang tentunya banyak kekurangan, yang memang untuk menjalani ya perjalanan hidup yang kita ingin betul-betul yang terbaik buat hidup kita, terutama memilih pasangan dalam kehidupan kita, tentu harus ada kriteria yang Rasulullah SAW telah berikan kepada kita. Yang pertama yang kita pandang adalah kecantikan. Yang kedua yang kita pandang adalah hartanya. Yang ketiga yang kita pandang adalah keturunan. Dan yang keempat yang sangat betul-betul diharapkan kepada umat Nabi Muhammad SAW adalah agamanya. Siapapun dia, baik orang kaya, orang miskin, ataupun dia punya pangkat jabatan, kalau dalam dirinya tidak ada agama, ini bisa menyusahkan hidup kita, dunia sampai akhirat. Tapi walaupun dia hidupnya sederhana, cantiknya pun tidak seperti cantiknya orang-orang yang suka tampil dengan berbagai macam wajah ya. Tapi dengan adanya agama, itu insya Allah akan memberikan hidup kita barokah. Jadi saya pesan kepada Bang Rahmat, kepada semuanya, kita utamakan dalam memilih jodoh, lihat agamanya. Apalagi kita seorang pemimpin rumah tangga yang betul-betul meminta kepada Allah supaya jodoh kita ini betul-betul orang yang beragama, orang yang mau mengamalkan agama.
dan orang yang mau mendakwahkan agama. Ini kunci kesuksesan hidup dunia dan akhirat. Karena tujuan hidup ini sebenarnya perjalanan kita menuju akhirat. Kalau di dunia kita berhasil, sukses, membawa agama sampai meninggal, sampai mati, insya Allah pintu kebahagiaan yang hakiki itu akan terbuka buat kita semua. Maka kita berusaha, Bang Rahmat berusaha, saya berusaha, bagaimana membina keluarga dengan sebaik-baiknya, didasari dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan adanya agama ini, kehidupan akan menjadi indah, kehidupan akan menjadi mudah, dan kehidupan akan menjadi barokah. Ini yang kita mau cari. Kalau hidup sudah barokah, Allah akan memberikan mardotilah, keriduannya kepada kita. Mungkin itu aja Bang Rahmat. Sabar, utamakan, minta pertolongan Allah dengan sholat. Ini senjata kita. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Sabar, sholat. Karena dengan sabar setiap ujian kita akan lalui. Karena Allah akan menguji kita ini ya sebatas kemampuan kita. Dan Allah akan menguji seorang hamba ini tidak dibatas di luar kemampuan dia. Pasti kita mampu, asalkan kita mau sabar. Yang kedua, sholat. Minta petunjuk sama Allah. Karena yang namanya perjalanan hidup ini tidak semudah yang kita bayangkan. Tentu ada lika-liku, godaan, halangan, rintangan yang bisa juga melemahkan iman kita, sehingga ibadah kita jadi tidak semangat. Nah, makanya dengan adanya ujian-ujian seperti ini, kita harus lebih semangat lagi. Sabar lebih ditingkatkan, ibadah ditingkatkan, dakwah ditingkatkan. Pasti Allah akan datangkan pertolongannya, baik secara zahir ataupun secara gaib, secara tidak terlihat. Insya Allah kita semua mari perjuangkan hidup kita untuk menuju kebahagiaan di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara, itu tadi tausiah nasihat untuk diri saya seperti ya. Dan sini. Ini Ustadz cilik kita. Sini duduk sini. Nah, jadi ini Ustadz cilik, anaknya Ustadz Samsudin. Kita mau kasih dia ini ngomong, nah ceramah atau apa gitu. Lu pinter ceramah kalau nggak ada bokap lu. Kalau ada bokap lu kalau nggak ada abang pintar dia ceramah. Ceramah. Allahu Akbar. Ombaknya Allah. Ceramah lah. Ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ini dia sudah membacakan surat Al-Fatihah. Dan inilah keindahan alam itu. Keindahan panorama di sekitar belakang Padang. Dari sini bisa kita lihat betapa indahnya Singapura di belakang sana ya. Tapi kalau dari handphone tidak terlalu terlihat. Yang anehnya gua kalau di kamera pinter ngomong, kalau udah kayak tadi kok kaku gua, disuruh ngomong gua nggak bisa ngomong. Pernahkah abang mengalami hal yang saya alamin bang? Gugup. Ya memang wajar ya ketika kita menghadapi satu perkara yang perkara ini baru
menurut saya ya. Ada rasa gugup, ada rasa deg-degan ya. Itu biasa. Ya itu akan berlalu dengan sendirinya. Dan insya Allah asalkan kita ada keteguhan hati, teguh dengan pendirian, apapun yang terjadi akan kita terus lanjutkan. Walaupun ada rintangan, halangan, tapi dengan niat kita karena untuk agama kita menikah, lanjutkan. Jangan sampai berhenti. Karena memang setan laknatullah alaih itu selalu membisikkan dan selalu ingin menggagalkan orang-orang yang betul-betul ingin hidup dengan agama. Itu udah pasti. Makanya inilah awal keberangkatan kita menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Kalau kita bisa menyelesaikan sedikit masalah, kita bisa menghadapi masalah, kita bisa terus teguh dengan pendirian, saya menikah hanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan agama dalam hidup saya. Karena dengan kita berkeluarga, setiap amal ibadah kita ini akan dilipat gandakan sebanyak-banyaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja intinya. Insya Allah kalau kita niatnya untuk agama, untuk menyempurnakan amal agama, menyempurnakan pahala yang Allah telah siapkan dan juga surga yang Allah telah siapkan, insya Allah ini akan Allah buktikan nanti ketika kita berhasil dalam menyelesaikan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah Bang Rahmat, terus tetap berjuang, insya Allah. Oke, jadi terima kasih Ustadz. Jadi Ustadz ini adalah asli Jakarta, tapi tinggal di Pulau Gara, dan dia sudah sangat lama sekali tinggal di Pulau Gara tersebut dengan istiqomah mendakwahkan, mensiarkan agama Islam. Dan sampai tahun ini, sampai saat ini beliau masih tinggal di Pulau Gara. Jadi beginilah daerah belakang Padang. Indah, keren. Mau nanya lagi Bang, udah mau sampai pula ya? Ya, sekitar sampai. Dulu Abang ta'aruf juga nggak? Ya, kalau secara sunnah Rasulullah, yang namanya manusia ini kan diciptakan oleh Allah saling berpasangan. Nggak mungkin kalau kita nih ketemu langsung nikah, tentu dengan jalur ta'aruf. Ya. Dulu tuh langsung cinta sama istri Abang nggak? Awalnya biasa, nggak terlalu, karena belum diikat dengan pernikahan. Karena setan selalu menggoda kita tuh, hati-hati. Ya, cinta boleh, tapi ada batasnya. Suka boleh, tapi ada batasnya. Karena sebelum akad nikah itu ada, jangan sekali-kali kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Usahakan. Ya, contohnya banyak, kayak anak-anak muda sekarang kan, bebas, kemana-mana bebas, mau pegangan tangan bebas, kemana-mana bebas. Nah ini dihindarkan, karena kalau awalnya kita sudah baik, nanti keturunan kita akan jadi baik semuanya, insya Allah. Oh, jadi Abang ini dulu awalnya biasa aja. Nah, saya juga demikian sih, semoga awalnya saja biasa aja. Semoga kalau udah berumah tangga jadi kayak Abang ya. Tapi kalau sekarang Abang cinta kali ya sama kakak? Iya, kalau sekarang memang, kalau istri ini memang kita utamakan ya, karena dia partner hidup kita dunia akhirat. Jadi kita bina sampai menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan kita semua. Oke, karena kita udah sampai di pelabuhan guys, jadi kita mau turun dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita siap-siap mau turun. Dan sekarang kita sudah berada di pelabuhan Sekupang. Itu pelabuhan Sekupang, jadi kita siap-siap mau turun. Dan kita langsung mau balik ke Batam. Mau siap-siap buka pangkas rambut kembali, cari cuan biar bisa makan, minum, dan lain-lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.